Sampai-sampai para ulama itu memberikan wasiat ya untuk kula panjenengan niki bisa membaca Al-Qur'an, menjaga untuk terus bisa membaca Al-Qur'an dalam seluruh kondisi dan keadaan kita. Ya, disebutkan di sini rahimallahu taala yan bagi ayuhafidha ala tilawatihi lailan wan nahara ya safaran wa hadara. Seyogianya seorang muslim itu untuk senantiasa muhafadhah. Muhafadhah itu menjaga, Pak. Menjaga untuk senantiasa bisa membaca Al-Qur'an lailan wan nahara, siang dan malam. Oke, siang baca Quran, malam bisa membaca Al-Qur'an. Safaran wa hadara, bahkan sampai kondisi safar, kondisi sedang melakukan perjalanan jauh, musafir, itu kalau bisa jangan meninggalkan baca Al-Qur'an, walaupun entah berapa ayat, walaupun sekedar satu muka. Makanya panjenengan sedaya kalau misalkan pas ajeng musafir melakukan perjalanan jauh, ajeng teng Jakarta mau ke misalkan Cirebon atau Surabaya dan sebagainya, jangan lupa membawa mushaf Al-Qur'an. Kalau misalkan agak susah nggih, mushaf yang besar nggih, mushaf yang kecil. Nek mboten punya mushaf yang kecil ya tidak masalah, misalkan membaca Quran dari mushaf digital yang ada di handphone, di HP. Smartphone saat ini kan sudah canggih-canggih, bisa diisi dengan program Al-Qur'an Karim. Bawa apa niku? Misalkan kita pas di kereta, kereta ada waktu senggang baca sedikit, gitu. Di pesawat ada waktu senggang baca sedikit, gitu. Masya Allah. Kita pas di bis, oh ada waktu senggang longgar daripada di bis cuma nyekroli TikTok terus, gitu. Nyekrol TikTok 2 jam, baca Quran 5 menit ngantuk. Generasi TikTok. Bukan nggak boleh nyekrol TikTok, silahkan saja. Hukum asalnya mubah, tapi mbok iya Quran niku nggih diberikan waktu. Jangan jadi generasi TikTok 100%, tapi napa? Quran diberikan waktu, kesempatan. Oh, ini di bis ada waktu senggang, wah baca Quran sedikit lah. Gitu? Ya, walaupun cuma satu muka, 5 ayat, 10 ayat, lumayan pun. Tutup, baru nyekrol TikTok. Baru main TikTok, apa biasanya YouTube, misalkan Instagram dan lain sebagainya. Tapi kita berikan itu. Apalagi hadaran, dalam kondisi kita tidak safar di rumah, itu lebih ditekankan lagi. Lawong ketika safar mawon melakukan perjalanan jauh, para ulama itu menganjurkan tetap baca Quran. Makanya kulo salut ya. Beberapa kali kulo di perjalanan, Pak, di kereta niku ketemu orang, melihat orang, masya Allah ya, masih muda, mas-mas masih muda, Pak, pemuda di kereta baca Quran. Gitu. Generasi muda luar biasa ini di kereta baca Quran. Ketemu di pesawat ada juga saya menemui baca Quran. Ini luar biasa. Kita usahakan untuk itu. Nah, dan ini merupakan tradisi generasi pendahulu kita, para salafus saleh. Salaf itu generasi pendahulu, terutama 3 kurun generasi yang sudah direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kurun sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Bagaimana mereka itu dalam memberikan perhatian dan waktu untuk Quran, itu luar biasa. Di sini Imam Nawawi itu memberikan reportase, berita, kabar bagaimana adat para ulama pendahulu kita itu luar biasa. Punya adatun mukhtalifah, punya adat berbeda-beda dalam kadar mereka itu membaca Al-Qur'anul Karim dan mengkhatamkannya. Jadi kalau para ulama dulu niku kelasnya mboten baca Quran, Pak, temanya mboten membaca Al-Qur'an, tapi temanya mengkhatamkan Quran. Nek kula jenengan itu temanya masih napa?
membaca Quran. Mbuh khatame kapan mbuh? Niku kula jenengan niku temane baca Quran. Nek ulama dulu temane mboten baca, Pak. Khatam Quran. Ngoten. Jadi kalau di antara ulama dulu itu kamu khatam berapa hari sekali, ngoten. Bukan kamu baca Quran ndak, mboten. Tapi nek untuk generasi kita, kamu baca Quran ndak? Gelem maca luar biasa. Rasa ditekoki khatame kapan. Gitu. Gini mboten? Wis maca Qur'ane luar biasa kok tekoki khatame kapan. Mbuh. Ya uga setahun pisan. Jadi Ramadan ketemu Ramadan nembe napa? Khatam. Ya, lumayan daripada mboten sama sekali. Tapi nek ulama zaman dulu mboten itu, Pak. Mereka itu levelnya khatam, kelas khataman gitu loh. Khatam. Sebagian mereka nggih. Di sini disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, ada sekelompok generasi ulama terdahulu niku khatamnya Quran setiap 2 bulan sekali. Enten sing kelompok 2 bulan sekali khatam. Ada kelompok lain itu setiap 10 hari khatam. Enten sing kelompok zaman ulama dulu niku nek maca Quran 2 bulan sekali khatam, 30 juz maksudnya. Ada kelompok kedua niku setiap 10 hari sekali khatam. Ada sing 8 hari sekali khatam Quran. Enten sing 7 hari. Seminggu sekali khatam Quran, berarti nek 1 bulan pinten? 4 kali. Berapa kali niku? 4 kali. Lah ngendikanipun Imam Nawawi rahimallahu taala wa hadza fi'lul aktsarina minas salaf. Nah, para ulama salaf itu rata-rata kebanyakan itu khatame tiap 7 hari sekali. Maca Qur'ane tiap 7 hari sekali. Nek jenengan pripun? Pun mlebet dereng niki? Dereng jauh. Wis sing 2 bulan sekali khatam dereng? Nggih dereng. 2 bulan mboten masuk, ya 10 hari mboten masuk, apalagi sing 7 hari sekali, seminggu sekali. Luar biasa. Makanya kadang itu kita ngeten, Pak. Kula panjenengan iku kadang kita itu malu ya. Malu ngaku-ngaku pengikut salaf. Isin kula jenengan iku. Bukan tidak boleh ya. Kalau bolehnya boleh, mengikuti menisbah kepada mencontoh para ulama salaf itu boleh. Tapi kadang kita malu napa? Sangat jauh. Kesesuaian kula jenengan kali para ulama terdahulu itu terlalu jauh. Jadi nek aja ngaku-ngaku itu malu kita. Isin kula jenengan itu. Lah maca Quran khatam setahun sekali mengikuti ulama salaf. Jadi ulama salaf hampir tidak ada yang setahun sekali khatam. Rata-rata 2 bulan ke bawah, 2 bulan, 10 hari, 8 hari, 7 hari. Niki sing rata-rata nggih. Rata-rata. Sampai ada yang lebih luar biasa masih di bawah itu. Di bawah 7 hari niku enten sing 6 hari sekali, ada yang 5 hari sekali, ada yang 4 hari sekali. Nggih, dan rata-rata sebagian mereka itu khatamnya adalah 4 hari sekali. Per 4 hari niku khatam baca Quran. Nggih, 4 hari sekali. Sampai sebagian ulama niku kata Imam Nawawi, banyak juga kata beliau, wa kana katsirun, banyak juga ulama zaman dulu niku yahtimuna fi kulli yaumin wa lailatin khatmatan. Enten ulama zaman dulu niku sampai sehari semalam niku khatam sekali, Pak. Per hari khatam sekali. Ya Allah, luar biasa niki. Ya, Masya Allah. Per hari khatam sekali. Sebagian ulama zaman dulu. Ada yang lebih hebat lagi, ada sebagian yang sampai khatam sehari semalam 2 kali, ya. Fi kulli yaumin wa lailatin khatmatain. Sedinten niku sedina sewengi niku khatam Al-Qur'an maca ping kali, 2 kali, Pak. 2 kali khatam. 2 kali khatam. Masya Allah. Ada yang 3 kali khatam. Bahkan yang tertinggi yang diketahui Imam Nawawi kabarnya
itu yang tertinggi niku sehari semalam niku enten seorang ulama sing khatam maca Quran niku sampai 8 kali. Jadi nek ulama zaman dulu niku nggih ulama nggih bener-bener ahli ibadah. Ngamalke ilmune bener-bener bisa dijadikan suri tauladan contoh untuk generasi setelahnya ataupun generasi semasanya. Mboten sakniki kadang ustadz ya males maca Quran nggih kathah. BM pun ustaz. Ya males maca Quran. Nggih enten seperti itu. Karena memang perbedaan nggih, perbedaan kualitas ulama zaman dulu kali zaman sekarang. Sampai seperti itu. Sampai enten seorang ulama nggih. Enten ulama niku namanya As-Sayyid Al-Jalil Ibnu Katib rahimahullahu ta'ala. Niku beliau dalam sehari semalam itu bisa mengkhatamkan Al-Quran ya, khatama arba'an fil lailati wa arba'an fil nahar. Ulama niki, ulama As-Sayyid Al-Jalil As-Sayyid Al-Jalil Ibnu Katib. Beliau niku mengkhatamkan Quran, maca Quran niku di siang hari 4 kali khatam, enten malam hari 4 kali khatam. Berarti sedinten sewengi pinten? Ping pinten? Ping 8, 8 kali, Pak. Siang hari 8 kali khatam, 4 kali khatam, malam 4 kali khatam Al-Qur'an Al-Karim. Niku membaca Al-Qur'an Al-Karim luar biasa. Ya. Semakin kita mempelajari, membuka sejarah mereka, itu semakin kita merasa kerdil, semakin merasa rendah. Kita ini bukan siapa-siapa dan belum punya apa-apa. Maka malu kita itu menisbahkan kepada ulama zaman dulu. Kita malu menisbahkan kepada Rasulullah, pengikut sunnah atau pengikut generasi salaf. Malu, Pak. Niku baru satu tema tentang membaca Al-Quran, belum dalam bab-bab lain yang amat sangat jauh kesesuaian kula panjenengan kepada generasi yang kita ikuti. Paham nggih? Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, enten lagi seorang ulama namanya Ahmad Ad-Dawraqi. Imam Ahmad Ad-Dawraqi meriwayatkan dari Mansur bin Zadan bin Ibad atau bin Abad nih. At-Tabi'i, seorang tabi'i. Beliau niki mengkhatamkan Quran itu 1 kali khatam, jarak waktunya bainal zuhri wal asri, antara duhur sampai asar. Jadi bar salat duhur mboten mantuk maca Quran khatam 30 juz, pas masuk waktu asar pun khatam. Jadi mengkhatamkan Quran hanya butuh waktu bainal zuhri wal asri, antara zuhur sampai asar. Nek kula jenengan kan bar zuhur jadwal napa? Jadwal turu. Nggih makane nggih keberkahane nggih benten. Nggih barokahe nggih benten, derajate nggih benten. Karena memang berbeda, Pak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi begini, itu standar mereka, dan kita perlu melihat juga situasi dan kondisi, perbedaan waktu, perbedaan zaman, perbedaan keadaan, yang pada akhirnya ngeten. Kalau kaum muslimin di zaman ini itu tidak bisa untuk disamakan dengan mereka, dalam arti sekuat apapun kita mengikuti mereka, mungkin atau kecil kemungkinan dan mustahil kita bisa menyamai mereka. Lah, di sini menurut para ulama bahwasanya kadar berapa yang bisa kita baca Al-Quran, berapa ayat, berapa kali khatam itu berbeda-beda sesuai perbedaan orang ataupun kondisi. Jadi wal mukhtaru anna dzalika yakhtalifu bi ikhtilafil ashkhas. Untuk kula jenengan berbeda dengan mereka. Zaman kita beda. Kondisi kula jenengan dengan mereka para ulama terdahulu juga berbeda. Maka kadar yang dibaca Qur'annya napa? Juga berbeda.
paling tidak ngeten bahwa kula panjenengan yang penting nih pesan kula nggih untuk diri saya sendiri dan panjenengan semuanya, saya pesan untuk kita semuanya yang penting usahakan membaca Al-Qur'an tiap hari semampunya. Nggak perlu memaksakan diri yang mengikuti para ulama terdahulu, okay? Tapi semampu kita sesuai dengan ketersediaan waktu yang Allah berikan kepada kita, tanpa mengalahkan hal-hal yang lebih wajib daripada membaca Al-Quran. Karena kulon jenengan memang berbeda dengan mereka. Karena mereka dulu itu orang-orang yang memang zuhud kepada dunia, Pak. Jadi mboten ulama zaman dulu niku mboten kados kula jenengan. Kerja golek duit dari pagi jam 7 sampai jam 5 sore. Mereka mboten enten ngoten niku. Kan niku kula jenengan. Kula jenengan kerja kan dari jam 7 pagi sampai minten jam 5 sore. Nek ulama zaman dulu niku mboten. Kerja niku paling 1 jam 2 jam pun sisanya untuk ibadah, untuk mengajar, untuk berdakwah, untuk mengajarkan, menyebarkan ilmu, terus ngoten tok. Lah kula jenengan belum bisa seperti itu. Kelas kula jenengan nggih seperti ini. Lah, kita harus tahu bahwa membaca Al-Qur'anul Karim niku hukumnya apa? Sunnah. Sedangkan kula panjenengan khusus untuk para bapak dan para lelaki niku punya kewajiban mencari nafkah untuk keluarganya, untuk anak istrinya, bekerja untuk mencari rezeki. Yang niku hukumnya apa? Hukumnya wajib. Makanya ketika seperti ini al-wajibu muqaddamun ala sunnah. Yang wajib niku harus didahulukan daripada yang sunnah. Yang wajib selesaikan, tugasnya panjenengan kan mencari nafkah untuk anak istri niku hukumnya wajib. Niku kerjakan sebaik-baiknya. Nek enten sisa waktu atau sela-sela waktu di situ, maka gunakan untuk membaca Al-Qur'an sesuai kemampuan kula panjenengan. Wis rasah dakik-dakik nggih. Bae mengke Qur'ane maca Qur'ane akhirnya khatame setahun sekali ndak ada masalah. Sing penting pun membaca Al-Qur'an. Oke. Oh, khatami misalkan 6 bulan sekali tidak masalah. Yang penting sudah bisa membaca Al-Qur'an. Karena jenengan bisa memadukan antara kewajiban panjenengan sebagai kepala rumah tangga untuk mencari nafkah yang hukumnya wajib, masih panjenengan gandengkan, masih panjenengan gabungkan dengan amalan sunnah, yaitu membaca Al-Qur'an Al-Karim. Niku luar biasanya Islam, Pak. Begitu rahmat. Jadi jenengan mengke bar ngaji niki ampun keliru paham nggih, terus mulih-mulih maca Quran terus. Wayahe kerja malah mboten kerja, malah maca Quran terus lah diamuk bojone nggih. Ampun, mengke bojo sampean ngamuk-ngamuk, ya ustadze malah sing kenek. Ini gara-gara ustadz Abu, lah bojoku dadi malas nyambut gawe. Ampun. Makanya kula tambahi keterangan wow, ben mboten salah paham. Wis jenengan kerja biasa seperti biasa. Sing bengkel nggih bengkel, sing macul sawah, bangunan, sing pegawai nggih megawe. Ya, gunakan sisa waktu dan sela-sela waktu di pekerjaan itu untuk membaca Al-Qur'an semampu kita masing-masing. Niki disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimallahu taala rahmatan wasi'ah. Bahkan Imam Nawawi juga menyampaikan orang-orang yang mungkin punya kesibukan yang penting seperti menyampaikan ilmu. Lah kadang enten ulama ustadz niku sibuk menyampaikan ilmu. Dakwah teng pundi-pundi niku nggih angel nek kan sedina khatam ping 4 niku nggih angel. Mboten sida dakwah ustadze nek napa? Sedina kudu khatam Quran ping 4. Mboten sida ngisi taklim. Baca Quran mawon ya. Ndak bisa. Niku diberikan dispensasi rukhsah kalih sinten Imam Nawawi atau orang-orang yang punya tugas-tugas penting di pemerintahan sebagai qadhi, sebagai ini gubernur dan lain sebagainya, ataupun wali kota ataupun bupati dan lain sebagainya. Tapi yang penting seperti itu, jangan sampai meninggalkan membaca Al-Qur'an sesuai kemampuan kula panjenengan. Kemudian untuk teman-teman sing mungkin semangat dan pengen banyak membaca Al-Qur'an, silahkan saja kalau memang itu bisa dilakukan.
Tapi yang penting jangan sampai nopo terlalu banyak yang pada akhirnya nopo malah akhirnya terus patah. Ober nopo? Ober nopo? Ober belara. Bareng ngaji mengingatkan kan semangat dicas ya, dicas. Semangatnya mulai langsung maca Quran 10 juz. Ternyata mung hari pertama tok, sesuk mboten maca Quran, libure malah sesasi. Amun niku makanya mengukur kemampuan, jangan terlalu nopo, jangan terlalu over yang akhirnya malah patah semangat. Lah, kadar minimal nggih, niki penting, kadar minimal kita sebagai kaum muslimin supaya tidak dihitung orang lalai dari baca Quran itu. Perhatikan nggih, minimal jenengan maca Quran minimal sehari niku ampun kurang dari 10 ayat. Paham betul niki? Jadi minimal supaya kula jenengan tidak termasuk minal ghafilin, termasuk golongan orang-orang lalai niku minimal sehari ampun kurang maca Quran 10 ayat. 10 ayat niku paling sak muka, Pak. Sak muka utawa lebih sedikit. Sak muka boten sak halaman tok nggih. Sak halaman punjul sithik niku pun 10 ayat. Ampun kurang dari 10 ayat. Karena dalam sebuah hadis ngeten dijelaskan dalam sebuah riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan nggih, man qara'a fi yaumin wa lailatin khamsina ayah lam yuktab minal ghafilin. Maaf. Saya ulangi, man qara'a asyra ayatin wa lam yuktab minal ghafilin. Dari hadis Abu Hurairah. Siapa yang membaca 10 ayat dari Al-Qur'an, maka dia tidak digolongkan ke dalam barisan orang-orang yang lalai. Jadi monggo Bapak Ibu sekalian yang sudah bisa membaca Al-Qur'an, monggo usahakan sehari semalam niku minimal membaca pinten tadi 10 ayat pun niku mawon. Wis sing penting ora termasuk wong lalai. 10 ayat. Nek syukur-syukur tambah alhamdulillah, tapi misalnya mboten saged minimal 10 napa? 10 ayat dari Al-Qur'an Karim. Niku dijelaskan oleh para ulama, diantaranya Imam An-Nawawi dalam riwayat dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ajmain.